Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberuntungan kita di bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita datangnya bulan suci Ramadan. Di sini dalam keterangan bahwasanya apabila seorang hamba membaca sholawat di bulan Sya'ban, di keuntungan bulan Sya'ban di bulan ini, apabila seorang hamba membaca sholawat untuk satu bulan di bulan Sya'ban, di bulan ini, di bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat itu agar supaya menyelam di air hidup. Allah memerintahkan bagi orang yang berselawat di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan malaikat untuk menyelam di air hidup. Malaikat itu pun menyelam, kemudian keluar dari air, dalam air tersebut, serta menggibas-gibaskan sayapnya. Jadi jangan dibayangin, itu malaikat bersayap gimana kayak burung. Jangan, pokoknya ini mah kekuasaan Allah dengan keimanan. Maka malaikat tersebut setelah nyelam menggibas-gibaskan sayapnya sehingga berteteslah dari bulunya tetesan air yang banyak sekali. Lalu maka Allah Ta'ala menciptakan dari tiap-tiap tetes air itu akan satu malaikat yang memohon ampun bagi orang yang membaca salawat di bulan Sya'ban itu sampai hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di bulan Sya'ban itu dibasan malaikat yang tadi menyelam satu tetes, Allah jadikan tiap tetes itu Allah akan satu malaikat yang memohon ampun bagi orang yang berselawat di bulan Sya'ban. Keuntungannya sangat berat sekali, besar. Berarti bulan Sya'ban itu setiap ucapan seperti la ilaha illallah dibalasnya 700 kali la ilaha illallah. Selawat itu satu selawat Allah balas malaikat satu tetesan tersebut itu memohon ampun kepada Allah terus sampai hari kiamat. Coba itu, masya Allah. Inilah keberuntungan bagi kita sebagai umat Islam, yaitu menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, termasuk ya ini beruntung masih ada pengajian belum habis ya, sampai habis ya gitu nih. Sampai datang di bulan puasa besok mungkin dapat 2 lagi dari 3 dan sekarang masih dapat. Terakhir nanti malam Rebo, Kamis, Jumat mungkin puasanya. Insya Allah mungkin ada kekompakan nanti nisfu malam Jumat gitu. Maka dari itu, itulah keutamaan di bulan Sya'ban, bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu di bulan Sya'ban di satu malam, maka balasannya sama juga kita, yaitu menuntut ilmu 700 kali duduk di bulan-bulan lain. Jadi malam Rebo ini sampai kita ngaji 700 sekarang nih, 700 kali malam Rebo. Berapa tahun 700? Barulah keuntungannya. Ruginya siapa? Ya ruginya yang mau ngaji dah, itu mah urusan dia. Makanya di sini nanti Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang yang bahwa dunia itu, katakan olehmu kesenangan dunia itu sedikit, kesenangan dunia itu sedikit. Sedikit mana? Ini tunjuk kita celupkan ke air laut.
kita celupkan, kita angkat, itu yang terangkat, air yang netes di telunjuk kita itu dunia, sisanya akhirat. Waalaikumsalam. Itu bahwasanya bahwa dunia itu sedikit air yang kita celupkan ke dalam lautan, air lautan kita angkat, itu yang sisanya ngetes, itulah dunia. Selain alhamdulillah. Jadi selain itu yang seluas itu yaitu akhirat, sangat jauh. Makanya kita termasuk orang yang beruntung di bulan ini masih mengejar kebaikan, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjelang malam nisfu Sya'ban. Apa sih nisfu Sya'ban? Nisfu adalah pertengahan bulan Sya'ban. Di sini dalam keterangan bahwasanya di dalam keterangan di dalam kitab Duratun Nasihin ini dalam riwayat bahwa telah datang kepadaku, kata Rasulullah, yaitu Jibril, pada malam nisfu Saban atau pertengahan bulan Saban, besok insya Allah malam Jumat. Kata Nabi, telah datang kepadaku Jibril pada malam nisfu Saban, dan beliau berkata, Jibril, hai Muhammad, pada malam ini pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Oh, Jibril ngebilangin kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, ini besok nih malam nisfu Saban, makanya jangan sampai nggak datang, bukan masalah nggak datang, jangan sampai besok pas malam nisfu Saban kagak beribadah, nggak zikir, nggak ngaji, nggak sholat, malah apalagi sholat mah malah nonton TV, malah main HP. Itulah orang yang serugi-ruginya manusia besok di malam nisfu Saban, sehingga Jibril khawatir sama umat Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kata Jibril, malam ini pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdirilah, seperti itu Muhammad sama Jibril. Maka berdirilah, kerjakanlah sholat, kemudian angkatlah kepalamu serta dua tanganmu ke langit. Kita disuruh, Jibril memerintahkan Rasulullah untuk diri sholat. Sholat apa? Setelah sholat maghrib, di situ kita disunahkan ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib sholat apa sih? Usolli sunatan nisfu Saban, nggak ada. Pokoknya minimal kalau banyak dosa ya sholat usolli sunatan taubati dah. Kalau kita merasa dosa kita banyak, usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala, aku niat sholat sunat taubat karena Allah Ta'ala. Udah langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca malam itu. Setelah sholat taubat, sholat apa lagi? Sholat mutlak, sholat apa dah? Sholat mutlak mau banyak, udah niat sholat sunat 2 rakaat di malam di hari ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu ngapain? Minimal kalau nggak bisa baca Yasin, minimal kulhu banyakin. Sampai kapan? Sampai kita pegel. Kalau habis maghrib sampai nunggu isya. Habis isya ngapain? Jangan main malam itu mah. Malam nisfu Saban mah keberuntungan, gak ada lagi, jarang nungguin. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih hidup, nisfu Saban sekarang sampai nisfu Saban besok nggak tahu dah umur mah. Itu makanya hati-hati di bulan Saban sekarang. Bulan Saban ini kita lalai-lalai, kita main-main, leha-leha, nggak memperhatikan. Pas umur kita bulan Saban yang akan datang udah nggak ada. Mana keuntungan buat di akhirat kita? Tuh, makanya di sini kata Jibril, angkat tanganmu ke langit, suruh berdoa. Karena apa di sini? Kata Jibril, hai kata Nabi Muhammad, hai Jibril, apakah artinya malam ini? Kata Nabi ini nanya mana Nabi Jibril, hai Jibril, apakah artinya malam ini? Lalu Jibril menjawab, hai Muhammad, pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Tuh, malam besok nih, malam nisfu Saban, kata Jibril, hai Muhammad. Wah, merinding ini saya, 300 pintu rahmat, satu aja gitu udah nikmat banget kasih satu. Besok malam nisfu Saban, Allah membuka 300 pintu rahmat.
maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang minta ampun. Malam itu tuh Allah akan mengampuni orang yang minta ampun malam itu. Ya Allah, saya mohon ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil. Saya pernah berbuat dosa yang begini ya Allah, lalu saya mohon ampun, saya tobat malam ini ya Allah, diampuni. Tuh malam itu bagi orang yang meminta ampun, maka Allah akan mengampuni di malam itu. Semua orang yang tidak berkecuali orang yang tidak menyekutukan Allah. Pokoknya kalau orang yang menyekutukan Allah, syirik namanya, dia percaya selain Allah, misalnya percaya pada dukun, percaya pada batu, percaya pada patung, gunung, segala macam, percaya pada benda keris, segala macam, dia bertobat, maka tidak diterima doanya malam itu. Loh. Di sini kalau kata Jibril, Allah membuka 300 pintu rahmat, maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Burung misalnya, ini saya alhamdulillah punya burung ini nih, rezeki gampangan, udah syirik dan termasuk. Ini saya biar begini gak, alhamdulillah saya di rumah punya keris, punya ini, punya bisa tua, tiap tahun saya mandiin. Wah, kalau percaya kalau percaya sama barang benda-benda, maka itu termasuk musyrik syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah malam itu, kecuali orang yang tersebut. Itu. Melainkan orang ahli sihir, tukang sihir, kalau dia belum bertobat, kalau diampunin. Dukun mana sih? Itu yang bersekutu dengan setan, namanya dukun. Orang ini kena diano, itu kena diano, ada setan ini, itu udah bersekutu dengan setan. Dukun malam itu kalau dia belum tobat, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Apalagi orang yang suka bermusuh-musuhan, orang yang gak nanya sama tetangganya, orang yang gak nanya sama saudaranya, malam itu walaupun 300 pintu rahmat dibuka, maka Allah tolak doanya. Tidak diterima doanya orang yang belum saling memaafkan di malam nisfu sabat. Sebelum datangnya untuk nisfu sabat di karang nih, kalau yang punya salah, yang punya benci ngepuku-puku sama orang, udah maafin. Kalau ada yang benci sama saya maafin. Terserah dia nggak maafin nggak. Kalau dia pengen beruntung, ya maafin. Jadi orang yang belum minta maaf, datangnya malam nisfu saban, maka orang tersebut tidak diterima doanya malam itu. Oh, emang enak. Kita berdoa capek-capek, sembahyang capek-capek, puasa ntar capek-capek nggak diterima. Itu. Nah, yang berikutnya itu orang yang masih bermusuhan. Terus siapa lagi malam itu yang tidak diterima doanya? Orang yang masih mabok, ngikut-ngikut malam nisfu saban. Dia masih doyan, mabok doyan, zina doyan, judi doyan, masih doyan judinya. Apa sih judi? Main gapleh, bukan main gapleh doang ini mah, taruhan. Taruhan yang misalnya naruh 10.000 bisa jadi sekian, judi. Itu namanya judi, banyak lah. Yang terselubung, yang nyata dan yang jelas dan tidak jelas. Itu orang yang masih itu belum tobat. Malam nisfu saban dia ngikut-ikut. Rela dah ke masjid atau ya gitu, itu tidak diterima doanya orang yang belum bertobat di malam nisfu saban. Dia sebelum datang nisfu saban belum tobat, tidak terima. Tuh peminum khamar, orang arak, dan orang yang selalu melacur. Masih melacur jablay laki-laki dan jablay perempuan, masih doyan, belum tobat, datang malam nisfu saban, bero deh, jebet kain bokokok. Pada itu orang tersebut doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia belum tobat, udah minta minum pikir-pikir, itu nisfu saban. Ya gitu, orang pelacur atau pemakan harta riba, atau orang yang suka minjem harta riba, dan orang yang meribakan harta itu malam itu kalau dia tidak tobat, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemakan harta riba dan yang meminjemnya sama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang makan harta, yang minjem harta, makan harta riba dan yang minjem itu sama dosanya. Malam itu malam nisfu saban, kalau dia belum tobat sekarang nih, yang orang misalnya Pak Dopai minjemkan saya 100.000, gantinya 110,
udah dah Pak Edi 100 aja dah, yang dibaca saya nggak mau dah, saya mau tobat, entar mau sifat nih sahabat saya mau mau berdoa malam itu, ya udah berarti ente bisa 100 doang ya, 10 yang diambil ya, berarti dia udah tobat tuh. Jadi kalau orang udah tobat itu, orang yang minjem yang tadi diribain nggak jadi diambil modalnya doang, tobat namanya. Kalau tobat juga, tapi yang lebihnya masih diambil, belum tobat, belum itu termasuknya masih rakus gitu ibaratnya, itu masih doyan. Itu orang yang memakan harta riba atau yang orang yang meminjamnya sama malam itu, kalau dia belum tobat dari sekarang, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang enak. Ya, doa nggak diterima, minta mangap-mangap, apa yang ibadah kita musir-musir, ya Allah ya Allah, kata Allah, gua nggak terima lu mah, lu belum tobat, apa lu udah minta doa di manusia sahabat. Makanya rugi bagi orang yang ngakunya anak umat Nabi Muhammad, ngakunya umat Islam, pas malam nisfu Syaban ngacan. Orang-orang kadang lewat ke masjid dia mah diem, orang-orang lewat ke masjid dia main HP, main kalau macam bulan tidur. Itu orang yang termasuk dilaknat oleh Allah. Orang sedang beribadah, dia mah sedang berbuat maksiat namanya gitu. Setelah orang yang memakan harta riba, siapa lagi? Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia belum minta ampun, belum bertobat kepada kedua orang tuanya, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin ya. Jadi malam nisfu Syaban itu Allah membuka 300 rahmat bagi orang-orang yang sudah benar-benar bertobat. Dan bagi siapa lagi? Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dia belum minta ampun, maka sholatnya, puasanya, doanya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Istri durhaka gimana sih? Istri yang suka ngomel mulu, laki ngasih duit domelin, ini dia segini, mau coba kamu segini, gitu. Ada tuh laki gini, ngapa sih dia main kamu punya duit? Ulu pusing banget, wah laki udah puyeng balai dah diomelin mulu. Durhaka ada tuh, laki nggak salah apa-apa dimomelin, laki selalu diomongin selaku, apalagi sampai nyeleweng, apalagi sampai dia selingkuh. Apalagi dia pas itu lakinya meninggal dunia, dia belum minta ampun, bagaimana minta ampunnya? Masya Allah, sangat berat. Sedangkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang durhaka kepada suaminya, seorang perempuan, maka doanya, sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau nggak percaya, nih baca sendiri nih kitabnya Duratul Nasihin namanya. Ini keterangan dalam kitab Duratul Nasihin. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan bagi siapa lagi? Orang yang suka mengadu domba, itu tidak dapat rahmat yang 300 pintu rahmat ditutup buat orang tertentu itu. Ditutup buat orang, walaupun Allah membuka 300 pintu rahmat, tapi orang-orang yang durhaka yang tadi saya sebutkan itu ditutup sama Allah, tidak dikasih sedikit pun. Yaitu yang berikutnya, orang yang suka mengadu domba. Adu domba bukan sih? Orang diadu. Baik, tadi lo ngomong, tadi diomongin mesti kita. Kalau sih enggak, tadi itu diomongin kan. Katanya lu suka menipu, suka bohong. Terus saya diadu pada orang bener. Ngomong lagi, kalau dia ngomong lagi, itu adu domba namanya. Supaya apa? Supaya antara mereka dengan mereka berantem. Itu manusia yang seperti itu. Jangankan dia sedekah sehari 100.000, 100 juta miliar tidak diterima. Sholatnya walaupun dia sholatnya tahajud, duha, segala macam, sholat witir, segala macam, itu orang tersebut yang suka minum mengadu domba, orang yang belum tobat, orang yang durhaka kepada suaminya, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi doanya tidak diterima. Ya, orang mengadu domba. Dan orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Gua mah apa mati, gua mau bakal nanya sama lo. Maka astagfirullahaladzim. Ada nggak orang ngomong? Ada nggak orang ngomong aling gitu? Gua mah pokoknya sampai mati, gua bakal nanya sama lo. Udah tentang sembahyang sekali lah.
sembahyang nggak diterima, sholat nggak diterima, puasa nggak diterima. Orang yang ngomong sama saudaranya, sama tetangganya, sama temennya, gua mah sakit hati gua, sampai mati gua mau katanya. Nah, orang yang semacam itu yang udah memutuskan silaturahmi persaudaraan, maka ibadah apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, serem nggak ya? Begitu kaji namanya. Ya, ngapain dialing-aling dia? Ini yang ada di sini, ada kitabnya, dalilnya ada. Kalau suruh baca panjang doang, ini langsung artinya, gitu. Tuh, siapa lagi orang yang suka memutuskan tali persaudaraan, nggak nanya seumur-umur. Ketemu melengos, lebaran nggak pernah datang. Oh, udah dah, walaupun lu pakai udeng-udeng, kayak itu apa sih, kayak kuali, pakai sorban ini, tapi masih dengki, masih benci sama orang, masih dia maksudnya nggak mau nanya sama orang, ngambek, maka sholatnya tunggang tonggeng, puasanya puasa wajib yang nggak terima, sunatnya apalagi udah nggak diterima dah, nggak diterima. Kalau nggak percaya ini berarti ini termasuk kita apa sebutnya kufur sama hadis ini. Ini Jibril apa keterangan dari Rasulullah. Gitu. Makanya orang yang memutuskan tali persaudaraan itu apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, hati-hati ya. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka itu mau bertobat dan mau meninggalkan perbuatan tersebut. Tidak akan diterima kalau dia belum meninggalkan yang tadi di atas itu. Dia bertobat, orang yang sudah durhaka sama bapaknya datang ke bapaknya, orang yang durhaka pada ibunya datang mohon ampun, nangis-nangis minta ampun, saya pernah menyakiti hati ibu, bu, saya pernah menyakiti hati bapak, saya mohon ampun ya, mohon ridhonya, gitu. Kalau ini nggak percaya bahwa hadis Rasul adanya di kitab Duratun Nasid, maka orang tersebut akan celaka selama-lamanya di dalam akhirat. Kalau belum dapat ridho dari orang tuanya, kalau belum dapat ridho kedua orang tuanya, kalau dia belum dapat ridho dari suaminya, siap-siap masuk siksa dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan neraka sering saya katakan bahwa itu dalam keterangan saya baca bahwa api neraka jatuhnya selubang jarum ke dunia, manusia dan dunia ini angus. Sekarang kita dicebluskan ke dalam neraka, siap-siap. Jangankan ada puluhan tahun, 1 detik. Hai saudara, kamu masuk neraka mau lama apa sebentar? Ya anda saya jangan lama-lama ada Allah. Dari berapa hari sebentar lah saya mah. Berapa? Sedetik dah. Dia sedetik ya. Sedetik di akhirat sama juga di sini berapa ransari? Itu berapa puluh hari 1 detik di akhirat. Lebok dah situ ya. Orang yang nantangin sama neraka ya, orang yang nggak percaya sama neraka siapa sih? Orang yang nggak percaya sama adanya siksa kubur, orang yang nggak percaya adanya neraka, berarti orang yang ingkar pada Allah. Siapa itu orang ingkar? Siapa yang orang ingkar? Tahu nggak? Nggak tahu, tahu. Orang yang ingkar itu orang yang disuruh sholat nggak mau sholat, ingkar dia. Ingkar. Orang yang nggak disuruh sholat, kewajiban orang Islam sholat 5 waktu, dia nggak sholat, itu orang ingkar namanya. Orang yang nggak percaya adanya neraka, itu ingkar namanya. Malam nisfu saban, kalau dia belum tobat besok, tobat dari sekarang dah. Kapan masuk surga mah? Orang surga mah enak. Surga menurut keterangan jangan suka dibayangkan nikmatnya, jangan. Neraka juga jangan nggak bisa dibayangkan sama, wah neraka bahan begini nggak bisa. Pokoknya nggak bisa dilihat mata, nggak bisa didengar kuping. Pokoknya semuanya itu baru gambaran doang. Gambaran, oh hebat itu. Udah mau nyicipi surga dunia itu kawin. Ya, Bang 5 menit surga dunia. Kalau lama kalau pacaran baru surga dunia. Begitu kan? Iya kan? Ngomongnya begitu, jangan surga dunia. Kawin kita surga dunia. Enggak ada seujung kuku acan-acan nikmatnya itu yang tadi kita anjur-anjuran dia berapa menit. Enggak ada. Kalau dibanding dengan surga mah jauh. Segitu aja udah nikmat. Ya pikirannya kalau Allah
mempunyai nikmat 100 nikmat di sini dikasihkan satu di dunia buat seluruh manusia makhluk yang 99 nanti buat kita di akhirat. Masya Allah, satu dibagi berapa ribu nih? Masya Allah. Satu nikmat Allah berikan di dunia untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Ya segala macam tuh. Yang 99 buat nanti orang yang akan masuk surga. Satu aja dibagi berapa ribu, tahu kita udah nikmat, apalagi yang 99 buat kita semua. Gila. Udah enak, bisa dibayangin dah nikmat. Kadang nikmatin ngadepin cewek baru cakep, hidung mancung, matanya agak kubil babi, wah badannya seger, bongkal, ya kan? Kata kita nikmat, kata perempuan tersebut, bang silakan, kamu pilih yang mana? Itu kan duduk aja, duduk, mas ini baru cakep, oh udah nikmat pas ya? Silakan bang, ayo sayang, aku begitu aja dong, kita gitu, udah, begitu, itu kalau kita bayangin di surga beri 99 buat kita semua. Alhamdulillah, makanya kita minta masuk surga ya. Makanya orang yang berselawat di bulan Syaban, maka itu satu malaikat mohon ampun bagi orang-orang yang berselawat di bulan Syaban sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti selawat kenceng tuh tadi itu, diam baik. Ya Nabi salam Allah, jangan kenceng selawat mah. Berarti kita semangat gitu. Ya jangan kenceng kalau selawat begitu mah. Allah minimal bari diam, bari pegang itu tuh. Yang tasbih, yang kait kunci kayak Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya jangan lupa dah. Pas lupa. Kemarin mengaji selawat terus sampai kawan sampai nanti bulan Ramadan terus. Karena bulan Syaban itu yaitu membersihkan hati. Jadi bulan Syaban itu untuk apa? Supaya puasa kita keterima dari bulan Rajab ke bulan Syaban dan bulan Ramadan. Bulan Syaban itu kita membersihkan jiwa-jiwa kita, jiwa raga, jasmani kita yang tadinya setiap hari dekil sering-sering mandi. Iya, apa tujuannya? Membersihkan badan jasad kita yang nanti akan dihisab oleh Allah. Masuk dalam kubur itu badan yang tadi cantik jelita menjadi santapan cacing tanah belaka, kata Omar. Ya, gitu. Saat udah kalau begitu manusia sehari, 2 hari, 3 hari dalam kubur, makin lama makin kembung, bengkak, meledak, duas. Baunya itu manusia yang disayang. Bau bangkai manusia itu melebihi dari bangkai binatang yang ada. Sudah kalau kita percaya, binatang kan cantik, kita sayang banget nih. Pokoknya gue mah semati hidup sama lo gue sayang banget. Pas mati tong dikubur taruh lepas tidur, gue kan. Kalau mau deketin, ya saya hidup semati. Jangan sembarangan. Pokoknya gue mah sayang banget. Malu kalau lu mati ke gue mau bakal nikah lagi, tolol namanya ya. Iya, kalau lu mati gue mau nikah lagi, tolol namanya itu ya. Jangan, bini mah kalau udah mati berkubur 3 hari kan di atas sembur kita digojolkan bau, udah itu mah dunia udah panah. Makanya bohong-bohongan di dunia mah jangan terlalu sayang, jangan terlalu cinta sama dunia. Setengah-tengah aja, seperempatnya dah, jangan setengah amat bayangkan ngapain dan setengah amat. Kalau setengah juga masih mikirin gitu. Manusia udah seperempatnya dah. Yang akhirat yang lebih panjang itu yang saya bilang tadi, tangan kita celupkan ke air laut yang segitu luasnya, kita angkat ngetes itu dunia itu yang ngetes, yang ke bawah yang tunjuk itu selainnya akhirat bandingin ya serem dah kalau di akhirat mah. Itu bagi orang-orang yang takut dan mengerti tentang akhirat dan siksa kubur dan siksa neraka. Bagi orang yang nggak takut sama siksa kubur, bagi orang yang nggak takut sama siksa neraka, nggak percaya, bodoh amat gua mati ya sendiri, ngapain lu usia gitu kan. Banyak kan mah sholat ya buat gua mau ngaji ya buat gua ya. Iya, buat siapa lagi lah. Emang kita pahala kita bisa dibagian? Nggak bisa dibagi-bagian. Bisa bagi siapa? Ya ini perkumpulan begini. Saya udah lama ini di surga, misalnya saya dalam surga. Bang Main apa amat Pak nggak ada misalnya. Bang Main iya yang cuma berbohong ada cari ngomong dikit terus begitu nanti nyariin. Survei mana? Survei 3 kali cariin.
yang dia jangan ngajinya baru, tapi tetap dicariin. Nanti begitu kalau pengen tahu nih, jadi riungan dalam kebaikan itu akan nyariin. Jadi sesuai dengan amal perbuatan waktu di dunia. Jadi manusia teman-teman bisa ngasih syafaat. Kenapa? Saking nggak tega-teganya dia menikmat melihat temannya lagi dikepukin, lagi disiksain, joger. Pas lagi kan kalau selebotan itu selebotan malaikat, satu selebotan itu jadi api, bakar badan semua. Bukannya kayak tadi selebot balan, bukan. Selebot sama malaikat bakar semua badannya. Pas itu diperlihatkan kepada si Musa, misalnya di surga misalnya kan, itu teman kita yang tukang ngaji di sisa, bilang siapa? Udah minta pulang malaikat. Ya Allah saya mohon ya Allah, si Fulan ini biar begini teman saya ngaji ya Allah, tolong ya Allah tolong, saya nggak ridho ya Allah kalau dia sampai masuk neraka ya Allah saya nggak ridho. Minta lagi apa ini musyawarah? Hei malaikat, ini si Fulan banyak saudaranya kaum muslimin, dia pernah melakukan kebaikan, dia pernah mengaji, duduk di pengajian, ono jamaah-jamaahnya pada minta dia dibebaskan. Apa kata Allah? Bebaskan. Enak gitu. Baca dong di keterangannya. Di sini keterangannya. Di sini ada keterangannya. Jadi bisa membebaskan, bisa mengasih syafaat bagi buat saudara-saudara aja muslim. Apa sih mungkin ini orang yang suka berlindungan dalam kebaikan. Kalau orang yang kita suka ngeriung, suka mabok kita berempat kita main gapleng, enggak, itu mah sama-sama udah bisa grup masuk neraka misalnya, udah itu mah nggak bisa nolongin, dia nggak bisa nolongin, nggak bisa. Gitu makanya kita sekarang nih mumpung badan kita belum ada di dalam kubur, ya udah siap-siap kita bekal buat pergi yang sangat jauh. Kalau besaran ini ya udah bekal kita buat pergi berangkat yang sangat jauh. Sebab apa? Kalau kita mendapat siksa di dalam kubur itu sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Setelah kiamat ya disiksa lagi, ya siksa lagi. Belum habis itu mah belum polis. Itu mau masih buaya jogerin di apa? Ini ada kalau saya baca keterangannya sangat panjang. Ada seorang pemuda yang ahli maksiat. Cuma pas dia meninggal dunia, udah kira 10 hari, itu seorang temannya datang ngapain? Ziarah. Setelah dia ziarah, emang teman dia biarpun dia orang tukang judi segala macam, sholat kagak gitu kan, datang pas malamnya ngimpi temu pemuda itu. Hai Fulan, kenapa kamu kelihatan begini-begini? Diceritain di dalam kubur. Saya pas masuk di dalam kubur, diceritain dulu cerita kubur, itu datang beberapa malaikat di atas kepala saya, terus didekatkan kaki saya, di samping saya. Ngapain? Saya dihajar dengan pecutnya, lalu saya terbakar. Setelah saya terbakar itu bumi dihampitkan sampai tulang rusuk saya patah, saya tidak bisa bergerak, terus langsung didatangkan api. Jadi saya sangat tersiksa. Jadi cerita masalah kubur itu dia memimpi begitu. Akhirnya datangnya bulan Sya'ban. Ini orang biarpun dia ahli maksiat, bulan Sya'ban dia menghargai. Dia banyak sedekah, dia banyak ibadah, selawat, dia akan pernah ngaji. Pernah ngaji itu orang enggak ngedengerin. Katanya kalau bulan Sya'ban banyak selawat itu maka Allah akan mengampuni sampai hari kiamat. Selawatnya dia boleh dengerin, bukan boleh ngaji, ngedengerin doang. Boleh dengerin ngaji begini, diamalkan sama dia. Akhirnya ada keringanan setiap datangnya awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban karena dia menghargai bulan Sya'ban, sering berselawat. Makanya Allah menghargai orang yang selawat, banyak selawat di bulan Sya'ban. Itu yang ahli siksa di dalam kubur, maka dihentikan, dikasih keringanan. Adem katanya bulan Sya'ban mah, timbang gara-gara saya banyak berselawat doang. Apalagi kita nih yang sholat tiap hari. Selawat, setiap orang sholat mah pasti selawat. Asyhadu an la atahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu orang sholat mah pasti berselawat, ya. Orang sholat mah, kalau orang nggak sholat ya nggak selawat. Supaya apa dia selawatnya? Johor berselawat.
Johor berapa kali berselawat? 2, ya kan? Jadi 2 kali, jadi 2. Tuh, maghrib 2, asar 2, terus berapa itu tuh 2 kali selawat. Selawat sedih. Selawat yang abdul sebetulnya itu selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Namanya selawat Ibrahim. Itu yang abdul mah panjang. Kalau pengen selawat Jibril, ya kata Jibril sama Rasulullah udah ini dia mah CS berarti saya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kagak dia mah kita selawat Jibril gitu. Jadi selawat macam-macam. Ada sholat Jibril, ada sholat Nabi Muhammad, apa? Sholat malaikat ini baru berselawat. Yang sholat malaikat ini berselawat itu yang tadi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena waktu itu Rasulullah di pada bulan Rajab kemarin diangkat oleh Allah, disuruh diperintahkan suruh datang ke menghadap Allah. Pas begitu, pas Rasulullah datang ke apa tuh ke Aras. Apa sebutnya? Iya, bingung. Malaikat aja nggak disampai sono. Rasulullah datang. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Sambut lagi sama Allah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera wahai nabiku. Ya, disambut lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Disambut sama Rasulullah bahwa kita ke bawah terus nih. Selamat sejahtera buat orang-orang kaum muslimin kita, muslimat ya. Didoain sama Nabi. Bar malaikat yang ribuan malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ribuan. Bulu-bulu Islam. Banyak nikmat di sana. Malaikat nggak ada yang sampai Nabi doang. Ngambil apa itu? Perintah sholat yang tadi 50 waktu bulak-balik sampai saking mulianya itu sholat, saking mulianya Allah sampai memanggil nabinya Rasulullah. Coba puasa lewat Al-Quran firman Allah, zakat lewat ini. Tapi sholat pas saking mulianya dipanggil berhadapan dengan Allah. Makanya orang yang meninggalkan sholat termasuk laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Udah susah payah terhormat umat Nabi Muhammad di hadapan oleh Allah untuk ngasih sholat 50 waktu kali mah. Nawar lagi. Ya Muhammad, umat lu memang kuat 45 enggak, 40 enggak kuat, balik lagi sana. Udah 5 gue sudah ditawar lagi. Ya malu saya. Apa 5 ditawar lagi mah. Akhirnya 5 juga berat banget karangnya, Masya Allah. Dah lama dari subuh ke Johor berapa jam itu? Dari subuh. Pas datang Johor berat. Ntar lu ngobrol, datang tamu ngobrol lama. Ih udah jam 2:30 belum sampai Johor. Sembahyang semua maunya. Kali 3 menit. Ya Allah. Islam. Makanya dia minta pada Allah, ya Allah kuatkanlah ibadah kami dan mudahkanlah ya Allah ibadah kami. Minta dimudahkan. Jadi kita segen. Kita minta pada Allah jangan sampai dibikin segen. Gitu, kalau udah bikin segen mah enak. Tidur kayak kemarin jam 1, ya kan? Di sini ngobrol dengan 1 dengan 2 baru tidur. Itu jam 4 udah ingat, nggak ngantuk. Itu nggak ngantuk, udah biasa ya bangun. Itu karena apa? Itu hasil mungkin doa kita diintim, ya Allah mudahkanlah ibadah kami ya Allah. Jangan dibikin segen. Nggak segen, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa dingin, mandi jam 4 ya. Gitu nanti biasain. Kalau benar-benar kita nggak mau kena api neraka, mudah-mudahan di jamaah kita berdoa mudah-mudahan semua yang ada jamaah di sini kita nanti masuk surga bareng-bareng, amin ya robbal alamin. Ini saya menerangkan tentang malam nisfu Sa'ban. Berarti insya Allah kalau besok kompak mungkin malam Jumat kita akan mengadakan apa tuh malam nisfu Sa'ban. Ngapain sih? Jangan ada alasan. Jangan ada alasan saya nggak bisa naik nisfu, saya nggak bisa saya banyak. Nisfu itu sampai pagi, sampai datangi waktu subuh. Maghrib ketinggalan, di sembahyang maghrib sholat maghrib doang. Habis isya nggak sempet bangun dah tengah malam.
bangun tengah malam sebelum subuh berapa menit lagi minimal baca kulhu 11, istighfar 100. Yang penting malam itu jangan sampai ibadah dah. Mau yang penting malam nisfu Saban jangan sampai kita enggak ibadah. Malam maksiat jangan sampai. Kenapa? Ruginya umat Nabi Muhammad kalau malam nisfu Saban kita leha-leha masa bodoh. Ngapain itu perbuatan bid'ah? Ada tuh orang yang gitu ngomong bid'ah. Lebok di sini ada nih hadis yang nggak percaya sama nih ya kesal kadang ya disuruh bilang bid'ah nih keterangan nih kitab ini dulu atau nyisihin kalau mau percaya baca suruh baca terus ngajinya jangan nama Google doang ngajinya jangan nama apa terus ya YouTube doang ngaji sama kitab jenis baca jangan ini bid'ah apa bid'ah gitu jangan pokoknya di sini ada keterangan hadis yang jelas bahwa malam nisfu Saban kita suruh beribadah. Udah, bukan ngapain, bukan ngerelor perempuan ngerelor ke masjid, bukan. Perempuan mah abdul di rumah, pahalanya gedean di rumah perempuan mah, bukan ngerelor pakai ini, mulai pensetip, wangi-wangian, malah makruh bisa jadi haram, bisa jadi dosa. Udah di rumah aja dah, ngapain lah, bukan ngapain lah, maksudnya ibadah, baca yasin kayak, nggak baca yasin, baca kulhu. Saya banyak-banyak, kalau nggak bisa apa saya, ya istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, istighfar pegel, istighfar nih. Udah baca selawat pegel ya baca apa ya yang penting pembacaan malam itu sampai kapan kalau mau begadang nggak begadang ya sampai kita pules tidur itu pokoknya malam itu yang penting beribadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya jangan sampai kita rugi nggak percaya adanya itu nggak percayanya adanya seperti ini bahwa ini karangan berbeda orang solihin kita nanti akan rugi sendiri. Orang yang nggak percaya kiriman Fatihah dari saudaranya maka siap-siap kalau dia ada mati nanti dikirimin Fatihah tidak akan disampaikan. Kalau dia nggak percaya bahwa zikir itu sampai maka nanti dia akan disampaikan. Jadi amal dewek doang boleh dia doang ibaratnya dari saudaranya muslim karena di waktu dunianya nggak percaya maka tidak akan disampaikan kiriman Fatihahnya. Itulah keuntungan dan kerugiannya. Jadi apa? Jadi supaya belajar ini yang benar, kita ngaji ini yang benar, jangan sampai kita ngaji coba ngedengerin di Google apa seperti Google apa namanya? Google ya? Google banyak tentunya tik hadis ini yang nggak tahu mah itu keluarnya karangan siapa kalau kita harus tahu tuh karangannya gitu sanad-sanadnya ada yang menyimpangkan ada yang meluruskan kalau ngaji digituan memang bener judul tentang ini keluar kita nggak tahu kitabnya dalilnya apa kadang-kadang di mengerti doang ya kan dulu artinya mah dalil mana itu di sini kan jelas ada dalilnya ada artinya gitu jadi harus jelas jadi ngaji itu harus jelas harus ada gurunya kalau nggak ada gurunya akhirnya nanti jadinya setan kalau gurunya karena itu yang menulis manusia disalahkan kita nggak tahu ini harusnya begini disimpangkan sama dia gitu siapa pengarangnya siapa ininya terus jadinya Syiah kalau lari bisa ajarannya gitu hati-hati zaman sekarang banyak penyusup yang banyak yang membid'ahkan segala apa yang telah ditetapkan oleh para alim ulama sholihin ulama yang ahli ibadah ulama yang apal ribuan hadis itu jadi kita harus seperti itu ngaji madah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya buat diri saya dan umumnya buat para jamaah sekalian. Ini wallahu a'lam bishawab. Semuanya saya serahkan apabila saya membaca ini ada kesalahannya mungkin itu kesalahan dari saya benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf ya.